Assalamualaikum, welcome back on my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku mau berbagi cerita mengenai pengalamanku dulu mengikuti tes seleksi program pemagangan di Jepang lewat PT Minori. Nah, buat kalian yang penasaran, jangan kemana-mana dan tonton video ini sampai habis. Di sini aku mau cerita sedikit tentang pengalamanku dulu ikut tes di PT Minori. Dan dulu itu di tahun 2021 bulan Februari, dulu itu aku ikut tes tahap 1. Habis itu aku lolos di interview HRD dari pihak Minorinya dan nyampe interview user Jepang. Tapi dikarenakan pas saat itu lagi banyak-banyaknya corona dan di Indonesia itu lagi nggak berhenti-berhentinya, jadi dari pihak Jepangnya sendiri itu yang meng-cancel. Ya nggak apa-apa sih, tapi aku akan tetap berbagi pengalamanku buat kalian semua yang baru mau ikut tes tahap 1. Jadi dulu itu aku pertama isi biodata dulu di PC, pakainya PC karena katanya kalau pakai HP itu jarang kedetek sama server dari Minorinya gitu. Nah, abis itu aku lihat nih ada posan lowongan loker dari grup PT Minori di Facebook, di Instagram itu ada. Nanti kalian baca kualifikasinya, habis itu kalian bisa WA kalau kualifikasi kalian sesuai, bisa WA di nomor yang tertera. Nah, habis itu biasanya kalau kualifikasi kalian sesuai, maka kalian akan dipanggil ke PT. Nah, pas itu tuh aku udah kepanggil tes tahap 1. Kemudian ini yang seingat aku, tesnya itu banyak, juga ada tes tertulis dan juga tes fisik. Nah, tesnya apa aja? Buat kalian yang penasaran, tetap tonton video ini sampai habis, oke? Nah, jadi kalau kalian misalkan mau ikut tes tahap 1 di PT Minori, kalian itu jangan sampai telat. Karena kalau telat, ya udah kalian disuruh datang lagi hari berikutnya gitu. Nah, tesnya apa aja? Biasanya pertama itu kalian dibarisin, habis dibarisin kalian itu cek tinggi badan sama berat badan gitu. Habis itu kalian dibarisin lagi, setelah cek tinggi badan kalian dibarisin lagi, terus kalian disuruh cek buta warna atau tes parsial kayak gini loh, misalnya ini warna apa, terus ini angka berapa, terus coba ikutin garisnya gini. Nah, gitu. Nanti misalkan kalian gagal di tes ini, kalian diberi kesempatan 1 kali lagi. Tapi kalau kalian tetap gak bisa, maka kalian disuruh pulang. Oke, dan tahapan selanjutnya yaitu tes psikotes. Nah, tes psikotes ini ngerjainnya di komputer. Nanti kalian dikasih username sama password. Habis itu nanti kalian disuruh mengerjakan 100 soal yang ada di komputer tersebut. Nah, tesnya yang aku ingat yaitu ada tes analogi, tes lawan kata, tes matematika, tes sinonim, dan tes menghafal. Nah, kalau tes menghafal ini biasanya kayak gini. Kalian disuruh menghafalkan kata-kata yang ada di halaman tersebut. Habis itu di halaman selanjutnya ada pertanyaan yang berhubungan dengan kata-kata yang harus dihafalkan sebelum kata-kata yang dihafalkan tadi, itulah intinya ya. Terus ada tes daya bayang gitu loh guys, kayak ini samping ini dadu ini angka 2, angka 3, angka berapa gitu. Jadi nanti yang di atas angka berapa gitu, misalkan kayak gitu. Terus abis itu ada tes Kraepelin ya, atau koran
kalian ngerjain tes scrapplin tersebut. Habis itu ada tes warteg juga, kayak ada titik atau lengkungan, misalnya kayak gini loh, di sini titik, garis, nanti kalian disuruh lanjutin gambar ini titik, misalnya bisa jadi apa, jadi jam gitu. Terus ini tambah bisa jadi apa, jadi mobil ambulan misalnya gitu. Terus usahakan dalam tes warteg ini usahakan gambarnya itu berguna gitu loh. Misalkan jam itu kan digunakan buat mengetahui waktu gitu. Terus nanti kalian disuruh nyebutin mana aja yang paling susah dan mana aja yang mudah. Terus kalian harus berikan alasannya dari gambar yang udah kalian gambar tersebut. Itu ya, paham ya. Dan abis itu ada tes apa lagi ya? Ada tes gambar profesi. Nanti kalian disuruh gambar profesi. Menurut kalian profesi yang bisa membantu itu apa gitu. Waktu itu aku gambar guru sih. Terus disuruh gambar pohon. Nah, kalau gambar pohon ini usahakan gambar kalian itu yang lengkap ya, jangan cuma begini doang. Nih, begini doang. Gambar begitu doang. Tapi gambarnya itu usahakan yang lengkap, kayak misalkan daun, ya berarti ada detailnya gitu. Gini. Itu menandakan kalau kalian itu orang yang teliti gitu loh, guys. Ada daunnya, ada rantingnya, ada buahnya gitu. Jadi kalau gambar itu usahain gambar kalian itu yang berarti gitu loh. Terus yang teliti dan detail gitu loh. Nggak harus bagus, yang penting detail. Abis itu ada tes pendengaran. Jadi nanti pendengaran kalian itu diuji. Kalau misalkan denger tit, jadi kalian itu dikasih kayak tombol buat neken dan kalian pakai headphone. Nanti kalau dengar suara tit, maka tit gitu, gitulah intinya. Terus kalau titnya panjang juga kalian tekannya yang lama. Kalau titnya pendek ya gini-gini aja. Tapi kalau nggak ada suaranya jangan diteken gitu. Terus untuk tes selanjutnya yaitu tes matematika bagian 2, dan usahakan nilai kalian itu di atas 60. Itu sih kata senseinya, katanya usahakan nilai kalian di atas 60. Kalau misalkan di bawah itu kalian remedi gitu, nanti ada remedinya juga. Terus nanti kalian yang biasanya muncul matematikanya itu yang kayak gini: pembagian, penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Usahakan kerjakan yang mudah-mudah dulu. Nah, dulu itu pas aku ngerjain itu, seingat aku itu ada desimalnya gitu. Jadi kalian harus belajar yang desimal juga ya, penjumlahan desimal gitu guys. Kalian diberi kesempatan 1 kali lagi. Tapi kalau kalian tetap nggak bisa, maka kalian disuruh pulang. Oke, dan tahapan selanjutnya yaitu tes psikotes. Nah, tes psikotes ini ngerjainnya di komputer. Nanti kalian dikasih username sama password. Habis itu nanti kalian disuruh mengerjakan 100 soal yang ada di komputer tersebut. Nah, tesnya yang aku ingat yaitu ada tes analogi, tes lawan kata, tes matematika, tes sinonim, dan tes menghafal. Nah, kalau tes menghafal ini biasanya kayak gini. Kalian disuruh menghafalkan kata-kata yang ada di halaman tersebut. Habis itu di halaman selanjutnya ada pertanyaan yang berhubungan dengan kata-kata yang harus dihafalkan sebelum kata-kata yang dihafalkan tadi, itulah intinya ya. Terus ada tes daya bayang gitu loh guys, kayak ini samping ini dadu ini angka 2, angka 3, angka berapa gitu. Jadi nanti yang di atas angka berapa gitu, misalkan kayak gitu. Terus abis itu ada tes scrapplin ya, atau koran gitu. Ntar kalian ngerjain tes scrapplin tersebut. Habis itu ada tes warteg juga, kayak ada
titik atau lengkungan, misalnya kayak gini loh, di sini titik, garis, nanti kalian disuruh lanjutin gambar ini titik, misalnya bisa jadi apa, jadi jam gitu. Terus ini tambah bisa jadi apa, jadi mobil ambulan misalnya gitu. Terus usahakan dalam tes warteg ini usahakan gambarnya itu berguna gitu loh. Misalkan jam itu kan digunakan buat mengetahui waktu gitu. Terus nanti kalian disuruh nyebutin mana aja yang paling susah dan mana aja yang mudah. Terus kalian harus berikan alasannya dari gambar yang udah kalian gambar tersebut. Itu ya, paham ya? Dan abis itu ada tes apa lagi ya? Ada tes gambar profesi. Nanti kalian disuruh gambar profesi. Menurut kalian profesi yang bisa membantu itu apa gitu. Waktu itu aku gambar guru sih. Terus disuruh gambar pohon. Nah, kalau gambar pohon ini usahakan gambar kalian itu yang lengkap ya, jangan cuma begini doang. Nih, begini doang. Gambar begitu doang. Tapi gambarnya itu usahakan yang lengkap, kayak misalkan daun ya berarti ada detailnya gitu. Gini. Itu menandakan kalau kalian itu orang yang teliti gitu loh guys. Ada daunnya, ada rantingnya, ada buahnya gitu. Jadi kalau gambar itu usahain gambar kalian itu yang berarti gitu loh. Terus yang teliti dan detail gitu loh. Nggak harus bagus, yang penting detail. Abis itu ada tes pendengaran. Jadi nanti pendengaran kalian itu diuji. Kalau misalkan denger tit, jadi kalian itu dikasih kayak tombol buat neken dan kalian pakai headphone. Nanti kalau dengar suara tit maka tit gitu, tit gitu, gitulah intinya. Terus kalau titnya panjang juga kalian tekannya yang lama. Kalau titnya pendek ya gini-gini aja. Tapi kalau nggak ada suaranya jangan diteken gitu. Terus untuk tes selanjutnya yaitu tes matematika bagian 2, dan usahakan nilai kalian itu di atas 60. Itu sih kata senseinya, katanya usahakan nilai kalian di atas 60. Kalau misalkan di bawah itu kalian remedi gitu, nanti ada remedinya juga. Terus nanti kalian yang biasanya muncul matematikanya itu yang kayak gini, pembagian, penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Usahakan kerjakan yang mudah-mudah dulu. Nah, dulu itu pas aku ngerjain itu, seingat aku itu ada desimalnya gitu. Jadi kalian harus belajar yang desimal juga ya, penjumlahan desimal gitu guys. Dan selanjutnya ada tes fisik. Nah, tes fisiknya itu meliputi push up, sit up, dan lompat. Tuh. Nah, abis tes ini semua selesai, ya udah. Nanti biasanya kalian disuruh pulang. Terus nanti biasanya ada grupnya juga. Nanti akan diberitahukan siapa aja yang lolos dan gak lolos. Gitu guys. Dan di tahap selanjutnya adalah tahap interview internal ya. Dan di tahap interview internal itu kalian itu usahakan jawabnya itu yang pede banget gitu lah ya, tapi jangan kepedean banget. Nanti misalkan kalian mau tes tahap 2, kalian komen di bawah ini, nanti aku bakal ceritain juga pengalamanku mengenai tes tahap 2 di PT Minori. Tapi kalau banyak request di komenanku ya, kalau nggak ada yang minta ya udah aku nggak bikin. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa aku bagiin ke kalian mengenai tes tahap 1 program pemagangan di Jepang lewat PT Minori. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.